Mas Jevan tahu apa tidak kenapa Mas Jevan Bu Guru panggil ke kantor sekarang? Tidak. Tidak. Ya, Mas Jevan Bu Guru panggil ke kantor sekarang karena tadi ketika ulangan harian di kelas, Bu Guru amati Mas Jevan melihat jawaban teman di sebelahnya. Benar apa tidak? Betul. Nah, benar. Kira-kira perbuatan Mas Jevan dengan melihat jawaban temannya itu baik apa tidak? Tidak baik. Tidak. Itu perbuatan jujur apa tidak? Tidak. Tidak. Kira-kira perbuatan Mas Jevan tadi yang mencontek Mas Alfian ketika ulangan harian sudah tidak melaksanakan keyakinan kelas yang kita buat kemarin. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah tidak dilaksanakan oleh Mas Jevan tadi? Tidak jujur. Tidak jujur Dan menyontek. ya, dan mencontek. Berarti Mas Jevan sudah tidak melaksanakan keyakinan kelas, yaitu tidak bersikap jujur dan mencontek ketika ulangan. Ya. Tentunya kita sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Bu Guru pernah melakukan kesalahan, Mas Jevan juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi di sini Bu Guru tidak akan mencari siapa yang salah. Bu Guru akan membantu mencari solusi supaya kedepannya Mas Jevan tidak mencontek lagi. Nah, Bu Guru kepengen tahu kenapa sih alasannya Mas Jevan kok mencontek tadi ketika ulangan. Tadi malam tidak belajar. Oh, tadi malam tidak belajar. Kenapa Mas Jevan tidak belajar tadi malam? Bermain. Oh, bermain ya. Seharusnya bermain itu boleh, tetapi harus tahu batas waktu. Ada waktu juga untuk belajar. Nah, kira-kira apa sih yang akan dilakukan Mas Jevan supaya di ulangan kedepannya Mas Jevan itu tidak mencontek lagi? Apa yang akan dilakukan Mas Jevan? Belajar, berdoa kepada Allah, Dan mengerjakan sesuai kemampuannya. ya, mengerjakan soal sesuai kemampuannya, berdoa dan belajar. Pintar. Nah, kira-kira mulai kapan Mas Jevan akan mengerjakan apa yang dikatakan Mas Jevan tadi? Hari ini. Ya, mulai hari ini ya. Mas Jevan mulai hari ini akan memperbaiki supaya kedepannya lebih baik lagi, yaitu akan belajar sebelum ulangan, kemudian berdoa kepada Allah dan akan mengerjakan soal sesuai dengan kemampuan ya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuai kemampuan, kita sudah berdoa, pasti kita nanti akan mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan ya. Ya, semoga kedepannya Mas Jevan menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang soleh, bisa menjadi kebanggaan keluarga, agama, nusa dan bangsanya, serta Mas Jevan bisa sukses. Terima kasih ya Mas Jevan. Ya, tos dulu sekarang. Selamat siang Mbak Ica. Siang. Ya. Kira-kira Mbak Ica tahu apa tidak kenapa Bu Guru memanggil Mbak Ica ke kantor? Tidak, Bu. Tidak. Nah, tadi Bu Guru amati ketika di dalam kelas Mbak Ica itu makan. Benar apa tidak? Benar. Nah, apakah kalau sedang pembelajaran di kelas terus Mbak Ica makan itu perbuatan yang baik? Tidak. Tidak. Tentunya di sini Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan, Mbak Ica juga pernah melakukan kesalahan, tapi di sini Bu Guru tidak akan mencari masalahnya, tetapi Bu Guru akan membantu Mbak Ica bagaimana menyelesaikannya ya, sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin, yaitu tentang apa? Tidak boleh makan di kelas. Ya, tidak boleh makan di kelas. Berarti Mbak Ica itu sudah tidak melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah,
Bu Guru kepengen tahu apa sih alasannya Mbak Ica kok bisa makan ketika pembelajaran di kelas? Karena pelajarannya lama Bu, saya lapar Bu. Oh, pelajarannya lama, Mbak Ica lapar. Sudah sarapan apa belum? Belum. Oh, belum. Berarti besok sebelum ke sekolah Mbak Ica harus bagaimana supaya ketika pembelajaran Mbak Ica tidak lapar? Harus sarapan Iya, harus sarapan dulu ya. Nah, setelah Mbak Ica makan, tadi Bu Guru melihat sampahnya dibuang di mana? di lantai. Nah, sampahnya dibuang di lantai. Itu perbuatan yang baik apa tidak? Tidak. Tidak. Seharusnya sampah dibuang kemana? Tempat sampah. Ya, ke tempat sampah. Nah, Mbak Ica sekarang sudah tahu apa yang dilakukan Mbak Ica itu tidak baik. Kira-kira apa yang dilakukan Mbak Ica ke depannya supaya lebih baik lagi dan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami Mbak Ica ini? Tidak makan di kelas lagi dan membuang sampah di tempat sampah. Ya, selanjutnya Tidak melakukan kesalahan yang sama. ya, berarti Mbak Ica sudah kepengin lebih baik lagi, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah di kelas serta tidak makan ketika pembelajaran ya. Nah, Bu Guru sudah sangat menghargai Mbak Ica sudah ingin memperbaiki diri dan menyelesaikan masalahnya Mbak Ica. Kira-kira kapan Mbak Ica akan memulai apa yang dikatakan Mbak Ica tadi? Mulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang Mbak Ica melaksanakan tidak akan makan di kelas dan tidak akan membuang sampah sembarangan ya. Ya, Bu Guru doakan semoga kedepannya Mbak Ica menjadi siswa yang lebih baik lagi, menjadi anak yang soleha, berguna bagi nusa dan bangsa, dan sukses. Terima kasih ya Mbak Ica ya. Ya, tos dulu sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya senang sekali diajarkan tentang praktik segitiga restitusi oleh Bu Mustakimah. Saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri dan saya senang sekali diajak untuk memahami masalah praktik segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya senang sekali diajarkan tentang praktik segitiga restitusi oleh Bu Mustakimah. Saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Dan saya senang sekali diajak untuk memahami masalah praktik segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.